melakukan perhentian penuh. Mereka tidak boleh melakukan suatu pekerjaan yang berat. Selain itu, mereka juga harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dalam Bilangan 29 ayat 1-6 dibahas tentang berbagai macam persembahan yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel pada hari raya peniupan serunai. Antara lain, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran yang disertai dengan korban sajian dari tepung, dan seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Hari Raya Peniupan Serunai diperingati pada tanggal 1 bulan ke-7 dalam kalender Israel atau bulan September-Oktober pada kalender Masehi. Di kemudian hari, orang Yahudi menyebut Hari Raya Peniupan Serunai ini sebagai Rosh Hashanah atau awal tahun yang kemudian menjadi tahun baru mereka. Ketujuh, Hari Raya Pendamaian. Seperti halnya Hari Raya Peniupan Serunai, Hari Raya Pendamaian adalah hari perhentian dan perkumpulan kudus. Pada hari ini, umat Israel harus berhenti dari segala aktivitas mereka. Hari Pendamaian adalah hari di mana dosa-dosa umat Israel didamaikan dengan Allah. Mereka harus mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan. Selain itu, mereka juga harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa. Setiap orang yang tidak merendahkan diri dengan cara berpuasa akan dibinasakan Tuhan, dicatat di dalam Imamat 23 ayat 28-32. Pada hari raya pendamaian ini, imam besar akan masuk ke ruang maha kudus dari kemah suci atau bait suci dengan memercikan darah domba ke atas tutup pendamaian di tabut perjanjian yang ada di ruang maha kudus tersebut, sebagai lambang pengampunan dosa umat Israel. Jelas upacara ini merupakan lambang darah Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang mati di kayu salib demi pengampunan dosa manusia. Hari Raya Pendamaian diperingati pada tanggal 10 bulan ke-7 dalam kalender Israel atau bulan September-Oktober pada kalender Masehi. 8. Hari Raya Pondok Daun. Seperti halnya dua hari raya sebelumnya yang terjadi di bulan yang sama, Hari Raya Pondok Daun diperingati oleh bangsa Israel secara khusyuk. Mereka tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Bahkan pada hari pertama dan hari terakhir acara tersebut, bangsa Israel harus berhenti total bekerja. Ini adalah perkumpulan kudus selama 7 hari di mana bangsa Israel mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan selama 7 hari tersebut. Ditambah 1 hari lagi, hari ke-8 sebagai puncak acara tersebut. Hari Raya Pondok Daun diperingati bangsa Israel dengan cara tinggal di dalam pondok-pondok yang terbuat dari daun-daun selama 7 hari atau seminggu penuh. Tujuannya adalah agar mereka menyadari bahwa mereka dulu tidak mempunyai rumah selama pengembaraan mereka di padang gurun ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir menuju Tanah Perjanjian. Inilah salah satu hari raya Israel terbesar dan terpenting dan juga salah satu yang paling meriah. Hari Raya Pondok Daun diperingati pada tanggal 15-21 bulan ke-7 dalam kalender Israel atau bulan September-Oktober pada kalender Masehi. Tuhan Yesus pernah menghadiri Hari Raya Pondok Daun di mana pada saat perayaan itu dan pada puncaknya hari ke-8, ia berseru tentang air hidup dan terang dunia. Latar belakang seruan Yesus ini adalah upacara penyalaan pelita di bait suci dan pengambilan air dengan kendi-kendi dari kolam Siloam yang dilakukan oleh para imam Israel yang terdapat dalam tradisi Yahudi yang kemudian tidak diperintahkan dalam Alkitab. 9. Hari Raya Purim. Hari Raya Purim adalah hari raya yang bertujuan untuk memperingati terlepasnya bangsa Yahudi dari pembantaian yang dirancang oleh Haman, seorang pejabat penting di kerajaan Persia. Purim artinya adalah undian. Ini merujuk pada batu yang dipakai untuk mengundi, menentukan hari yang dipakai oleh Haman untuk merencanakan niat jahatnya dalam menghabisi bangsa Yahudi di Kekaisaran Persia. Tetapi melalui kerjasama dengan sepupunya yang telah menjadi Ratu Persia, Esther, dan dengan kedudukan barunya sebagai pejabat tinggi di Persia, Mordekai berhasil menggagalkan rencana Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Hari Raya Purim diperingati pada tanggal 14-15 bulan ke-12 dalam kalender Israel atau bulan Februari-Maret pada kalender Masehi. Yang terakhir, Hari Raya Pentabisan Bait Allah. Hari Raya Pentabisan Bait Allah tidak ada diperintahkan Tuhan di Alkitab. Sebab hari raya ini terjadi pada masa antar perjanjian, masa di antara zaman perjanjian lama dengan zaman perjanjian baru. Hari raya ini bertujuan untuk memperingati penyucian Bait Allah di Yerusalem pada tahun 164 Masehi dari penajisan yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes, raja Yunani Syria yang jahat. Antiochus Epiphanes adalah raja terkenal dari kaum Seleukus yang beberapa kali muncul dalam penglihatan Daniel. Di masa pemerintahannya, kerajaan Yunani Syria berjaya. Pada masanya jugalah bangsa Yahudi mengalami penindasan yang berat. Pada 25 Desember 167 sebelum Masehi, dia menajiskan bait suci orang Yahudi dengan mempersembahkan korban ke dewa-dewa di bait suci, serta menaruh patungnya sendiri dan kepala babi di bait suci. Hal ini menyebabkan terjadinya perang Makabe selama 3 tahun yang dipimpin oleh Yudas Makabe. Orang Yahudi berhasil menang dalam pertempuran ini dan mereka membersihkan kembali bait suci. Ini menjadi kemenangan besar yang selalu diingat oleh orang Yahudi dan dirayakan setiap tahun yang dikenal sebagai Hari Raya Hanukkah atau Hari Pentabisan Bait Allah.
Inilah satu-satunya hari raya Israel yang tidak harus dirayakan di Yerusalem, tetapi juga di berbagai negara di luar Israel dan Yerusalem. Mereka biasanya merayakannya secara meriah disertai dengan nyanyian-nyanyian. Hari Pentabisan Bait Allah diperingati pada bulan ke-9 dalam kalender Israel atau bulan Desember pada kalender Masehi. Pada masa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus pernah menghadiri perayaan Hari Pentabisan Bait Allah ini sebagaimana tampak dari ayat-ayat yang dikutip di atas. JCers, itulah 10 hari raya Israel yang ada di Alkitab. Kalau suka dengan fakta-fakta ini, silakan komen, di subscribe. Baik, jadi sekalian, itu cuplikan dari YouTube. Sekarang mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam ini kita akan melihat beberapa hari istimewa yang dipilih atau dirayakan oleh orang Israel, ya. Saya tidak akan membicarakan hal yang mendetail dan tidak akan membicarakan semua hari, ya. Tetapi ada hari-hari yang bisa dikatakan utama yang ini dipilih dalam kaitan umat Israel dengan Allah mereka. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan kalender kita gitu ya, lalu memperhatikan tanggal-tanggal merah, nah hari-hari libur itu isinya kan macam-macam. Ada hari raya keagamaan, untuk setiap agama berbeda harinya. Dan kemudian ada hari-hari yang nasional yang menyangkut peringatan akan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan bangsa. Kemudian ada juga yang muncul belakangan itu ya, hari-hari ketika orang berhenti, memang berhenti dari pekerjaan. Bapak Ibu silahkan mengingat kalau hari buruh tanggal berapa itu ya? 1 Mei. 1 Mei ya? Itu di apa menyebutnya ya? Hari itu dipilih menjadi tanggal merah dengan tujuan apa? Bukan mengenangkan peristiwa nasional, bukan peristiwa keagamaan. Nah, hari buruh itu apa? Isinya sebenarnya apa? Apresiasi para buruh ya kali. Bukan memperingati para buruh kan? Bukan, tidak ada urusan memperingati. Nah, ada yang berbeda, tetapi kalau kita memperhatikan hari-hari raya yang ada di dalam Taurat, jadi semuanya memang hari raya keagamaan, dan hari-hari itu berkaitan dengan relasi umat Israel dengan Allah mereka. Dan kemudian ada hari-hari yang sesungguhnya punya manfaat atau dikhususkan untuk orang Israel. Bapak Ibu silahkan mengingat hari Sabat. Hari Sabat itu bukan untuk mengenangkan satu peristiwa di masa lampau, tetapi hari itu dikhususkan bagi orang Israel untuk berhenti bekerja. Sudah begitu saja. Nah, kemudian hari-hari yang lain, hari-hari raya itu ya, itu dirayakan untuk mengenangkan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Merayakan, nanti kita akan diskusikan apa artinya merayakan. Nah, kemudian ada hari yang berbeda lagi. Bapak Ibu, ada hari raya, nggak tahu ini nyebutnya hari raya, tapi orang Israel tidak kalau di Alkitab tidak disebut merayakan, tapi ada upacara penting dilakukan pada hari pendamaian atau Yom Kippur. Itu bukan untuk mengenangkan peristiwa masa lalu juga, tetapi hari ini dikhususkan ya untuk melakukan pembersihan
dosa dan kenajisan. Nah, Bapak Ibu, itu ada beberapa menyebutnya ya, beberapa jenis gitu ya dari hari-hari yang dikhususkan dalam relasi orang Israel dengan Allah. Nah, kita akan melihat yang pertama dulu Sabat, ya. Kita perhatikan Sabat. Dan nanti yang kedua yang akan kita perhatikan yang utama 3 hari raya yang utama karena yang dirayakan oleh orang Israel, Paskah, hari raya 7 minggu, dan kemudian Pondok Daun. Ini karena berkaitan dengan peristiwa pembebasan dari Mesir. Nah, berkaitan dengan ini Sabat. Bapak Ibu tolong mempersiapkan, silahkan membuka kitab Keluaran bab 20 ayat 18. Keluaran 20. Ini di 10 firman ya. Sekalian Bapak Ibu tolong persiapkan Ulangan bab 5. Jadi 2 teks sekaligus, dan 2 teks ini memang berisi 10 firman ya. 10 perintah. Kita lihat dulu yang pertama, Keluaran 20 dari ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perhatikan, mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ayat 9, ini penjelasan atau alasannya ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahwe Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahwe menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahwe memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi Bapak Ibu, kita perhatikan firman ini ya. Hari Sabat, hari ke-7. Sabat itu sama dengan berhenti. Nah, kemudian ayat 9, selama 6 hari orang Israel bekerja 6 hari. Dari Minggu sampai Jumat. Nah, kemudian hari ke-7 itu hari perhentian. Hari ke-7 itu Sabat. Dan lihat, semua tidak boleh bekerja. Siapa saja yang disebut? Engkau, anak laki-laki, anak perempuan, hamba laki-laki, hamba perempuan, hewanmu atau orang asing yang bekerja di tempat kediaman. Semua berhenti bekerja. Nah, hari ini dikhususkan untuk Allah. Ingat dan kuduskan. Nah, kemudian perhatikan alasannya. Orang Israel berhenti bekerja di hari ke-7 karena mengikuti Yahwe di dalam penciptaan. Jadi dalam kisah penciptaan, 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kemudian hari ke-7 Allah beristirahat. Orang Israel mengikuti ini dengan 6 hari bekerja, kemudian hari ke-7 jadi 1 hari berhenti bekerja. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu ke kitab Ulangan bab 6 tadi. Ulangan bab 6. Silahkan ke ayat 12.
Ulangan 5 dari ayat 12. Panjang ini. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Allahmu. Bapak Ibu, firman-nya kok agak beda ya. Tetaplah ingat dan kuduskan. 10 firman yang di kitab Keluaran itu disampaikan kepada orang Israel ketika mereka ada di Sinai waktu mereka belum lama keluar dari Mesir ya. Nah, kemudian kitab Ulangan itu isinya pesan untuk orang Israel generasi padang gurun yang akan masuk ke Kanaan. Jadi orang Israel diingatkan kalau kamu nanti tinggal di tanah Kanaan, tetap ingat, tetap kuduskan hari Sabat yang diperintahkan oleh Allah di Sinai. Nah, sekarang 16. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu supaya ada yang berbeda. Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab, 15, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Yahweh Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Yahweh Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Alasan mengapa orang Israel berhenti di hari ke-7. Kalau di kitab Keluaran tadi, alasannya adalah Yahweh bekerja 6 hari, lalu hari ke-7 istirahat. Kalau di kitab Ulangan, kamu harus berhenti di hari ke-7. Semua harus berhenti. Tujuannya apa? Supaya hambamu laki-laki, hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Kenapa kok begitu? Ingat ya, kamu dulu budak. Tetapi Yahweh sudah membebaskan kamu dari perbudakan itu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya semangat dari hari Sabat itu sesuatu yang indah, menyenangkan. Bapak Ibu silahkan mengingat yang pernah ya, terus-menerus bekerja, Sabtu Minggu pun bekerja selama sebulan, terus seolah-olah nggak ada berhentinya. Atau mungkin lebih dari sebulan. Tapi bekerja terus, nggak ada libur. Kelihatannya di rumah tapi tetap kerja. Dan harus ada urusan tertentu, tetap harus berangkat. Udah bekerja sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan terus-menerus. Lalu Bapak Ibu silahkan membayangkan. Ada perintah, minggu depan kamu cuti. Ini uang sakunya. Rasanya bagaimana? Ada kegembiraan itu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan kembali ke zaman perbudakan di Mesir ya. Orang Israel dulu budak. Budak itu tidak ada hari libur, tidak ada cuti, gaji apalagi. Mereka hanya tahu siang bekerja, malam berhenti bekerja. Begitu terus. Ini situasi yang sulit, situasi yang berat loh ya. Kerja nggak pakai
hitungan jam, nggak ada libur, dan kemudian Yahweh membebaskan mereka. Mereka diangkat menjadi umat Yahweh, dan kemudian Yahweh mengatakan, kamu sebelumnya kan kerja nggak pakai libur, nggak pakai berhenti kan? Mulai sekarang kamu kerja 6 hari saja. Hari ke-7 kamu istirahat. Seneng kan dengarnya? Jadi Sabat itu suasananya bukan suasana tertekan, berat, enggak. Ini suasana kegembiraan. Karena orang Israel mendapatkan perhentian. Bisa break, bisa beristirahat. Dan kemudian hari itu digunakan untuk apa? Dikhususkan untuk Tuhan. Untuk mengurus dalam tanda kutip relasi mereka sebagai umat Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang minta tolong membuka kitab Keluaran bab 31. Keluaran 31. Mulai dari ayat 12. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa. 6 hari lamanya engkau boleh melakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat. Dengan merayakan Sabat, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Ya ini kok ada ancaman hukumannya ya? Ini harusnya Sabat itu kan menggembirakan, tetapi kok menggunakan ada apa menyebutnya ya, ancaman hukuman. Cuma bekerja pada hari Sabat saja, kok hukumannya hukuman mati. Wah, ini kan ngeri sekali. Nah, Bapak Ibu, mengingatnya kita pakai cara yang sederhana saja. Bapak Ibu silahkan mengingat waktu SD dulu. Ada enggak yang pernah dipukul guru? Hanya karena kukunya panjang, itu kok bisa telapak tangan tertelungkup di meja, lalu dipukulin satu-satu. Waktu itu sudah mengerti atau belum kenapa kok kuku harus pendek, harus bersih? Padahal kalau memakai bahasa sederhana, kalau kuku itu kotor, hitam, dulu dikasih tahu juga kan, itu sarang telur cacing. Dan bisa membuat anak-anak cacingan. Nah, kuku bersih harusnya menggembirakan kan. Memotong kuku bisa berarti peristiwa yang menyenangkan. Karena apa? Saya bersih, saya nggak akan sakit. Kenapa kok harus dipukuli? Ada tahap di dalam pendidikan di mana orang perlu
peringatan dan perlu nada yang keras untuk mengingatkan satu hal yang sebenarnya menyenangkan tetapi belum dipahami. Nah, kemudian mengingat hukuman ini juga, Bapak Ibu silakan amati, hari Sabat itu tidak bisa disepelekan. Ini peristiwa yang penting dan ini menyangkut relasi orang Israel dengan Yahwe Allah mereka. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahwe yang menguduskan kamu. Aku adalah Yahwe yang membebaskan kamu dari Mesir, lalu mengangkat kamu menjadi umatku. Dulu kamu budak, sekarang kamu umatku. Dulu kamu tidak punya libur, tidak ada hari perhentian, sekarang kamu punya perhentian. Setiap kali orang berhenti pada hari Sabat, yang diingat adalah dulu Allah bekerja 7 hari, dan kemudian 6 hari bekerja, 7 hari beristirahat, dan ingat, aku Yahwe Allahmu membebaskan kamu dari Mesir dan memberikan kepadamu hari istirahat. Keluaran 35 sekarang. Keluaran 35. Mulai dari ayat 1. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Yahwe untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh melakukan pekerjaan, tetapi hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dihukum mati. Nah, ayat 3. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Jadi kalau hari Sabat, orang Israel tidak menyalakan api, tidak boleh memasak. Lalu makannya bagaimana? Hari Jumat masak untuk hari Sabtu juga, masaknya double. Udah, lanjut. Sekarang ke kitab Bilangan bab 15. Bilangan 15. Dari ayat 32. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati mereka seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Yahwe kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati, sebab segenap orang Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia ke keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sampai mati. Sekilas orang akan mengatakan, kok kejam sekali. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, ini peringatan atau soal yang serius. Diberi anugerah saja kok harus diperingatkan. Diberi kegembiraan saja, kenapa kok harus ada semacam apa menyebutnya ya, pemaksaan begitu. Tapi dalam proses pembinaan rupanya hal yang seperti itu dilakukan dan sekaligus itu menjadi peringatan betapa pentingnya Sabat. Berhenti dan mengkhususkan hari itu untuk Tuhan.
Nah, kemudian Bapak Ibu minta tolong ya, mumpung masih di kitab Bilangan, tolong ke kitab Bilangan bab 28. Bilangan 28, silahkan ke ayat 9. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur 28 ayat 9 ya. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, serta dengan korban curahan. Bapak Ibu tolong lihat, ini ada aturan tentang korban pada hari Sabat. Korban pada hari Sabat. Ya. Lalu korbannya adalah 2 ekor domba. Dibakar apa enggak? Ya dibakar. Masa ini daging loh ya, daging domba. Di Keluaran 35 tadi, Keluaran 35 kan kalau hari Sabat nggak boleh pasang api kan? Tapi di hari Sabat ada korban yang dibakar, ini pakai api. Ini masalah, katanya nggak boleh pasang api, tapi kok ada korban yang dibakar. Nah sekarang begini Bapak Ibu, dengan memperhatikan ini dulu, dengan memperhatikan ini ya, tolong Bapak Ibu ke Injil Matius. Tolong ke Injil Matius, ya. Silahkan ke bab 12. Matius bab 12. Di perjanjian baru dalam Injil Bapak Ibu, Tuhan Yesus sering berkonflik dengan para pemuka Yahudi, khususnya orang-orang Farisi karena persoalan Sabat kan. Nah, sekarang silahkan ke bab 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik gandum, memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Pertanyaannya, apa yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat, tapi dilakukan oleh para murid itu tadi? Ini urusannya bukan pencurian gandum. Karena apa? Kalau membaca kitab Ulangan 23 ayat 24 dan 25, orang yang dalam perjalanan boleh masuk ke kebun anggur, boleh masuk ke ladang gandum, makan anggur, makan gandum, tapi di tempat. Itu cara menolong orang yang dalam perjalanan. Jadi para murid ini, murid yang ditentang atau menjadi keberatan orang Farisi, bukan karena ngambil gandum punya orang, tetapi lihat, memetik bulir gandum. Itu masalah. Memetik bulir gandum biarpun sedikit, itu rupanya oleh orang Farisi sudah dihitung sebagai pekerja. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus menyebutnya ya, membela murid-muridnya. Dan dalam hal ini Bapak Ibu tolong memperhatikan kata karena lapar murid-muridnya metik gandum ya. Lihat cara Yesus membela, pakai perjanjian lama, pakai Alkitab.
sekali dituduh oleh orang Farisi, Yesus langsung mengutip 3 hal dari Perjanjian Lama. Yang satu, ayat 3, dari kitab Samuel ini, 1 Samuel. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Daud juga melanggar Taurat karena apa? Lapar. Kemudian ayat 5. Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Bapak Ibu tolong perhatikan ayat ini. Imam-imam pada hari Sabat melanggar hukum Sabat tetapi tidak bersalah. Bapak Ibu, untuk memahami ini, Bapak Ibu harus ingat, Keluaran 35. Kalau hari Sabat, orang tidak boleh menyalakan, tidak boleh memasang api. Tapi di Bilangan, bab 28 tadi, imam-imam mempersembahkan korban, menyalakan api, pasti mempersembahkan korban daging kok enggak menyalakan api. Nah, kemudian, yang ketiga, ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yesus mengutip dari kitab Nabi Hosea, bab 6 itu. Nah, Bapak Ibu, kelihatannya soal sepele kan, hanya memperhatikan soal Sabat. Tapi pemahaman tentang Sabat yang ada di dalam Taurat tadi, menolong kita untuk mengerti beberapa hal di dalam Injil. Nah, persoalan antara Yesus dengan ini ahli para pemuka Yahudi khususnya orang Farisi berkaitan dengan cara membaca, memahami semangat dari hukum. Loh, masalahnya ada di mana? Ingat semangat awal ya, semangat awal. Mereka budak. Yahweh membebaskan mereka, mengangkat mereka menjadi umat pilihan, lalu memberi mereka hari perhentian. Nah, orang Farisi jatuh ke dalam formalisme agama. Formalisme yang bagaimana? Pokoknya Sabat tidak boleh bekerja. Tidak ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu, tetapi orang-orang Yahudi itu membuat daftar apa saja yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Ada 39 hal yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Memetik gandum ini salah satunya. Kalau Bapak Ibu membaca Yesus yang membuka mata orang yang buta sejak lahir, di Yohanes bab 9, soalnya terletak pada bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang, membuka mata orang itu. Caranya bagaimana? Yesus meludah, mencampur ludah dengan tanah. Itu dilakukan di hari Sabat. Orang Farisi mengatakan atau berpikir, Yesus membuat adonan. Nggak nyambung. Yesus membuat adonan itu dan itu melanggar. Karena kalau membaca Yohanes bab 9, yang ditanyakan itu bagaimana cara Yesus menyembuhkan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kalau Bapak Ibu membaca ini di Kisah Para Rasul, Bukit Zaitun, tempat Yesus naik ke surga dengan Yerusalem, itu jaraknya seperjalanan Sabat. Maksudnya apa seperjalanan Sabat? Itu bukan ya, jarak yang bisa ditempuh oleh manusia sepanjang hari Sabat.
Bukan yang bisa, tetapi jarak yang boleh ditempuh oleh orang Yahudi pada hari Sabat. Berapa jauh? Kurang lebih 1 kilo. Detailnya sih 900 meter. Jadi selama hari Sabat atau pada hari Sabat, orang tidak boleh berjalan lebih dari 900 meter. Dari mana yang seperti itu? Bapak Ibu sudah menelusuri Taurat dan tidak menemukan hukum yang seperti itu ya. Yesus berhadapan dengan para pemuka Yahudi, khususnya orang Farisi, karena orang-orang Farisi jatuh pada formalisme. Pada kesempatan yang lain, Yesus berhadapan dengan orang Farisi karena ya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan itu tindakan yang keliru menurut orang Farisi. Kenapa? Hari Sabat menyembuhkan, tabib menyembuhkan. Ini bekerja. Dan Bapak Ibu lihat yang kemudian terjadi. Yesus ditegur, ditentang oleh orang Farisi ya. Tapi kemudian Yesus mengatakan, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Masa kalau mau berbuat baik menyelamatkan orang, nunggu Sabat selesai, keburu mati. Kemudian Yesus melakukan dalam tanda kutip serangan balik. Kalau sapimu masuk ke sumur di hari Sabat, kamu tolong enggak? Mereka tolong, mereka angkat sapi itu dari sumur. Dan Yesus mengatakan, loh kalau begitu kan manusia lebih berharga daripada sapi. Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Dan kemudian Yesus mengatakan, ini tidak ada urusan dengan pelanggaran Sabat. Masa mau melakukan yang baik nunggu di hari Sabat. Jadi itu konfliknya. Dan Yesus masuk sebenarnya ke dalam jiwa dari hukum itu. Hari ini dikhususkan untuk Tuhan. Hari dikhususkan untuk Tuhan. Mereka tidak boleh bekerja. Tapi kemudian arti dikhususkan untuk Tuhan itu apa? Yesus melanggar firman itu? Bukan. Loh, malah Yesus melakukan hal yang sejalan dengan kehendak Bapa. Berbuat baik, menolong orang. Dah, Bapak Ibu, ini tentang Sabat. Sampai di sini apakah ada yang perlu disampaikan? Silahkan kalau ada. Ini ngomongin Sabat sebenarnya bisa panjang sekali karena di Perjanjian Baru, sekali lagi, konflik Yesus dengan para pemuka Yahudi banyak berkaitan dengan soal Sabat. Silahkan kalau ada yang perlu disampaikan. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Di chat ada Pak? Nggak ada? Belum Pak. Kalau tidak ada, ya kita beralih ke ini, tema tentang hari raya. Tolong Bapak Ibu ke kitab Ulangan bab 16. Kitab Ulangan bab 16. Dari ayat 1 ya. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah. Ya, Paskah bagi Yahweh Allahmu, sebab pada bulan Abib itulah
Yahwe Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Kemudian silahkan ke ayat 9. Ayat 9. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu bagi Yahwe Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, dan seterusnya. Berikutnya, ayat 12. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Berikutnya, ayat 13. Hari raya pondok daun, haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Yahwe Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Jadi Bapak Ibu silahkan memperhatikan 3 hari raya ini. Ya, dan ini diperhatikan di ayat 16 tadi ya, 3 hari raya yang utama. Dan pada hari-hari raya ini orang menghadap hadirat Allah, maksudnya pergi ke tempat suci. Ketika sudah ada bait Allah, berarti untuk merayakan hari raya ini, yang 3 ini, orang harus pergi ke Yerusalem, ke bait Allah. Nah kemudian tolong kembali, kok di ayat 16 itu Paskah nggak disebut, yang disebut roti tidak beragi. Tolong kembali ke ayat 1. Ini nyebut Paskah kan? Berikutnya ayat 2. Maka engkau harus menyembelih kambing dan domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah, ya. Ayat 3. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi hari raya roti tidak beragi, ini tepat menyusul hari raya Paskah. Keterangan lebih jelas, Bapak Ibu, tolong membuka kitab Imamat bab 23. Ini belajarnya kayak ahli Taurat beneran ini kan ya. Ya, saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, kita tidak akan melihat detail tanggalnya dan seterusnya, tapi kita akan melihat semangat dari perayaan. Itu yang penting. Kemudian lihat 23 ya, ayat 4. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahwe, hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Ayat 5. Dalam bulan pertama, tanggal 14 bulan itu, waktu senja, ada Paskah bagi Yahwe. Itu tanggal 14 ya. Nah, ayat 6. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Yahwe. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Nah,
Kemudian berikutnya, kalau gini saya sampaikan sekarang, merayakan itu sebenarnya ngapain? Ini kita perlu memperhatikan ini karena kalau tidak, Bapak Ibu pernah sampai nggak berasa lagi nggak merayakan Natal, merayakan Paskah sampai nggak ngerti lagi ini sebenarnya ngapain sih? Merayakan itu pada dasarnya mengenangkan kembali. Mengenangkan kembali itu bagaimana? Bukan sekedar mengingat-ingat, tetapi menghadirkan peristiwa di masa lampau, sehingga peristiwa itu hadir di hadapan kita. Peristiwa masa lampau yang mana yang dikenangkan, yang dihadirkan kembali? Peristiwa di mana Allah hadir dan bekerja, peristiwa di mana Allah melakukan tindakan yang besar, yang punya nilai untuk kepercayaan kita. Jadi kalau Bapak Ibu merayakan, misalnya merayakan Paskah itu kita merayakan apa? Paskah Katolik. Yang dirasakan, yang dikenangkan kematian atau kebangkitan Yesus kalau Paskah? Kebangkitan Yesus. Kebangkitan. Lalu bagaimana peristiwa kebangkitan itu dihadirkan di hadapan kita? Perhatikan kalau misa Paskah, ada bacaannya panjang sekali, banyak sekali ya, ada 7. Kemudian di awal ada upacara cahaya, berikutnya ada nyanyian pujian Paskah. Nah, dengan macam-macam cara peristiwa dihadirkan kembali. Sehingga peristiwa Yesus yang bangkit dari kematian itu hadir di hadapan kita. Loh, tujuannya apa menghadirkan peristiwa yang seperti itu? Tujuannya sebenarnya ya dalam peristiwa besar itu Allah hadir dan menyampaikan kehendaknya. Dengan merayakan, dengan mengenangkan, menghadirkan kembali peristiwa itu, kita mau menangkap, memahami, mengingat kembali firman atau pesan yang mau disampaikan oleh Allah melalui peristiwa itu. Kalau dalam perayaan Paskah, Bapak Ibu, di Vigili Paskah ya, Bapak Ibu perhatikan saja nyanyian pujian Paskah itu. Perhatikan syair nyanyian pujian Paskah. Kalau tidak memahami, tidak mau memperhatikan syairnya, Bapak Ibu, ini kok cuma memperpanjang upacaranya saja. Boleh nggak eksultat itu dihilangkan saja, biar misalnya nggak kepanjangan. Justru di dalam nyanyian pujian Paskah itu, Bapak Ibu, kita melihat pesan Allah yang berkaitan dengan peristiwa kebangkitan itu. Misalnya, dalam syair itu dikatakan, untuk menyelamatkan, untuk menebus hamba, Bapa rela menyerahkan putranya. Kemudian diulang tentang kasih Bapa yang begitu besar kepada manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian Bapak Ibu silahkan memperhatikan refrennya, bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Nah, di dalam syair itu Bapak Ibu akan menemukan apa yang sebenarnya menjadi pernyataan pesan Allah berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Ya begitu. Tapi ya minta maaf, sayangnya bagian yang seperti ini tidak atau jarang didiskusikan.
Silahkan Bapak Ibu mengingat saja. Bapak Ibu di gereja, di paroki pernah diajak diskusi tentang perayaan ini atau tidak. Nah, kami kalau di paroki kami di Servasius baru Paskah, menjelang Paskah tahun ini kami belajar untuk mengingat perayaan Paskah ini. Jadi, buat apa merayakan Paskah? Tapi webinarnya sudah lewat. Enggak banyak yang ikut kok, hanya berapa itu? Enggak sampai 200 orang. Tetapi bagi kami ini menjadi soal yang penting karena apa? Boleh dicek di paroki-paroki urusan merayakan Paskah ini maknanya apa, maksudnya apa. Banyak orang mengikuti serius ya, tapi kemudian bisa jadi kehilangan makna karena nggak ngerti. Nah, kalau sudah mengingat, memahami kembali ini firman atau kehendak Allah dalam peristiwa penting ini, maka kemudian orang diingatkan untuk menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Allah ini. Kalau Bapa sudah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan manusia, terus saya harus bagaimana? Nyambung dengan janji baptis. Sanggupkah saudara menolak setan dengan segala godaannya? Ya, saya sanggup. Nah, kan begitu. Itu ada kaitan, bukan berdiri sendiri lalu tanpa makna. Diingatkan kembali, saya pernah janji sama Tuhan loh ya. Dan saya mengatakan sanggup. Tapi untuk orang-orang tertentu, giliran menyebut sanggupkah saudara menolak perjudian, hiburan yang tidak sehat, diem aja, nggak mau jawab. Penyangkalan setan, penyangkalan terhadap dosa berkaitan erat dengan makna perayaan Paskah itu. Nah, Bapak Ibu, yang seperti ini sebenarnya kita belajar dari Perjanjian Lama loh ya. Kalau mau bicara dengan cara yang lebih sederhana ya, sekarang ngomongin Paskah aja ya. Ngomongin Paskah. Paskah itu berarti kan ritualnya menyembelih anak domba, kemudian darahnya dioleskan di tiang pintu. Ini kan awalnya ritualnya gembala yang mau pindah tempat penggembalaan. Hari Raya Roti Tidak Beragi pasti bukan pesta para gembala, tapi pesta para petani. Pasti pesta petani, urusannya dengan gandum kok. Tapi dua hal ini, pesta para gembala, pesta para petani, diambil, digunakan untuk mengenangkan kembali peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu kalau membaca kitab Keluaran akan menemukan kaitan yang sangat jelas. Malam itu mereka atau dibacakan di malam Paskah kan, tanggal 10 bulan itu kamu ambil anak domba, boleh kambing, umur setahun, nggak boleh cacat. Kamu kurung anak domba itu sampai tanggal 14. Lalu tanggal 14 kamu sembelih, darahnya kamu oleskan di tiang pintu. Dagingnya kamu masak, kamu makan. Nah, malam itu Tuhan akan lewat. Kalau di depan rumahmu ada tanda darah, Tuhan nggak akan masuk. Malam itu Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan membunuh anak-anak sulung. Nah, kemudian orang Israel malam itu harus pergi cepat-cepat. Ibu-ibu sudah terlanjur bikin adonan, belum dikasih ragi. Adonan yang belum dikasih ragi diangkat, dibawa. Bapak Ibu, dengan cara seperti itu, orang Israel menggunakan pesta itu untuk mengenangkan peristiwa pembebasan.
Dan tidak usah didiskusikan panjang lebar, peristiwa keluaran dari Mesir, ini peristiwa terbesar dalam kehidupan orang Israel. Nah kemudian, kalau sudah mengenangkan ini, terus buat apa? Nanti dulu. Kemudian, 50 hari setelah Paskah. Hitung 7 minggu tadi ya. Hari raya ada 7 minggu. 7 kali 7 kan 49. Lalu hari yang ke-50-nya itu Pentakosta. Pentakosta itu udah nama Yunani ya. Nama Ibraninya yaitu 7 minggu. Pentakosta. 50 hari setelah Paskah. Ini pesta Pentakosta Yahudi loh ya, bukan Pentakosta Kristen atau Pentakosta Perjanjian Baru. Apa yang terjadi? Apa yang dikenangkan dalam Pentakosta? Dalam hari raya 7 minggu. Orang Israel sudah dibebaskan dari Mesir, kemudian diangkat menjadi umat pilihan di dalam perjanjian Sinai, dan pada waktu itu Allah memberikan hukum kepada orang Israel. Dan ingat, hukum-hukum yang diberikan kepada orang Israel bukan beban untuk mereka, tetapi kegembiraan karena hukum itu memberikan pedoman, menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh orang Israel sebagai umat Allah yang sudah mengalami pembebasan itu. Peristiwa pemberian hukum itulah yang dikenangkan pada hari raya 7 minggu. Nah, kemudian setelah dibebaskan dari Mesir, diangkat menjadi umat, lalu diberi hukum, orang Israel harus mengembara. Selama pengembaraan di gurun itu, Yahweh menyertai orang Israel. Nah, peristiwa itu, perjalanan di padang gurun, itu dikenangkan dalam hari raya Pondok Daun. Dari namanya sudah ketahuan, Pondok Daun, yang pondok yang dibuat dari daun. 7 hari orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok yang dibuat dari dedaunan. Untuk apa? Mengingatkan mereka akan peristiwa pengembaraan di padang gurun. Bagaimana Allah membebaskan mereka, mengangkat mereka menjadi umat, kemudian menuntun mereka selama perjalanan di padang gurun, itu dirayakan berturut-turut dengan 3 hari raya ini. Paskah dan roti tidak beragi, itu satu ya, satu rangkai. Kemudian yang berikutnya Pentakosta atau 7 minggu, dan kemudian hari raya Pondok Daun. 3 perayaan ini untuk mengenangkan peristiwa besar dalam perjalanan sejarah orang Israel ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, begini, sekarang kita lihat dulu yang berkaitan dengan perayaan Paskah ya. Karena saya tidak mungkin bicara secara mendetail semuanya, saya pilih. Tapi yang 3 sudah saya sampaikan, sebenarnya isinya itu gitu ya. Dan perayaan itu ya maksudnya begitu. Berkaitan dengan Paskah, tolong Bapak Ibu ke kitab Keluaran bab 12. Keluaran 12. Ayat 2, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Nah, ini bulan 1 maksudnya.
itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ya. Ayat 3, tanggal 10, ambil seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kemudian kalau rumah tangganya terlalu kecil, nggak bisa menghabiskan seekor anak domba, gabung dengan keluarga lain. Kemudian lihat ke ayat 5. Anak domba itu harus jantan, nggak bercela, umur setahun, boleh domba, boleh kambing. Kemudian lihat 6. Mengurungnya sampai tanggal 14. Terus di tanggal 14, menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya diambil sedikit, dibubuhkan di tiang pintu. Ya. Kemudian berikutnya ayat 8, dagingnya dimakan. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi ada sayur pahitnya ya. Berikutnya, jangan makan mentah atau direbus, tapi dipanggang. Berikutnya, lihat sekarang ke ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari manusia sampai anak sulung binatang akan kubunuh, dan kepada semua ilah Mesir akan kujatuhkan hukuman. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Berikutnya ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada ketetapan lanjut mengenai Paskah. Silakan ke ayat 43. Ayat 43 sampai 50 ya, tapi Bapak Ibu tolong lihat ke ayat 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga, tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Terus, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Jadi Bapak Ibu ini apa menyebutnya ya? Keterangan mengenai perayaan Paskah. Ritualnya seperti itu, ya. Nah, sekarang ke ayat 24. Ini maknanya ya. Kenapa kok harus dirayakan? Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Yahweh kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ini, ibadah ini, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Yahweh yang telah melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan menyembah, dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu tolong satu lagi ke kitab Bilangan, bab 9. Tapi ini tidak banyak keterangan yang baru dibandingkan dengan yang di kitab Keluaran. Jadi nanti silahkan baca sendiri saja, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu tahu tempat kalau mau mencari informasi keterangan mengenai Paskah.
Nah, kemudian berikutnya tolong begini. Sekarang kita ke perjanjian baru ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat Yesus yang Paskahan. Itu pertanyaan yang saya simpan dari kecil dan baru ketemu jawabannya setelah saya gede. Kenapa Yesus kok ditangkapnya itu di Getsemani? Yesus kan rumahnya Galilea kan? Rumahnya di Nazaret, Nazaret itu di Galilea. Kenapa matinya di luar kota Yerusalem, ditangkap di Getsemani, diadili di Yerusalem, disalibkan di Golgota? Jawabannya itu ternyata cuma karena Yesus mau Paskahan. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong ke Injil Markus ya. Tolong ke Injil Markus. Injil Markus bab 14. 14. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Dan ini posisi Yesus sudah di Bait Allah, sudah di Yerusalem ya. Yesus masuk ke Yerusalem itu di bab 11 kalau di Injil Markus yang naik keledai itu loh. Ya. Bab 11. Jadi Yesus dari Galilea berjalan ke selatan dan kemudian transitnya di Yeriko ya. Di Yeriko Bapak Ibu ketemu dengan, kalau di Markus itu ketemu dengan Bartimeus itu kan. Kalau di Injil Lukas Bapak Ibu ketemu dengan Yesus yang menginap di rumah Zakeus. Nah, itu kota transit. Kalau mau ke Yerusalem maka harus lewat Yeriko dulu itu. Nah, kemudian di bab 11, Bapak Ibu, Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik keledai itu. Nah, kemudian mengajar di Bait Allah, dan kemudian sekali lagi, Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah ini. Atau begini saja, Bapak Ibu, tolong ke bab 11 ya. Tolong ke bab 11 dulu. Jadi Yesus masuk Yerusalem dari Bukit Zaitun, ya. Kemudian naik keledai. Sekarang ke ayat 11. Ke ayat 11. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Yesus masuk ke Bait Allah. Ngapain? Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya. Jadi nginapnya di Betania. Betania itu, lihat ke ayat 1, adanya di Bukit Zaitun. Bapak Ibu, ingat perayaan Paskah ya. Ini peristiwa besar dan Paskah oleh orang Yahudi pada waktu itu dirayakan di Yerusalem. Jadi banyak sekali orang pergi ke Yerusalem pada hari raya menjelang Paskah ini. Paskah, dan orang tidak akan datang menyebutnya ya. Pas, enggak. Yerusalem penuh. Lalu penginapan
Enggak. Sudah terlalu banyak yang menginap. Banyak yang menginap di penginapan, di rumah penduduk, ada yang menginap di jalan-jalan, di alun-alun kota, ada yang menginap di luar kota, dan Yesus kalau harus membayar hotel di Yerusalem, nggak sanggup waktu itu kelihatannya. Nah, Yesus sudah satu, muridnya, rasulnya 12. Ingat, perempuan-perempuan yang ngurusi jenazah Yesus itu orang-orang Galilea semua loh ya. Orang-orang seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain itu orang Galilea pergi ke Yerusalem bersama Yesus. Nah, kalau Yesus harus sewa hotel untuk semuanya, enggak. Jadi Yesus menginapnya di Betania atau di Bukit Zaitun gitu saja lebih gampangnya ya. Dah, ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Mau kemana? Lihat ke ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Lalu mengusir para pedagang, ya, ayat 19. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Kemana? Ya ke tempat penginapannya. Nginapnya out di luar kota Yerusalem. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, nah itu Yesus yang mengutuk pohon ara. Lewat dari Bukit Zaitun, balik lagi. Ayat 27. Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem ketika ia berjalan di halaman Bait Allah. Yesus mondar-mandir kan Yerusalem, Bukit Zaitun. Dah, berikutnya. Sekarang baru ke ini tadi bab 14. Yesus berhari-hari sebenarnya tinggal di Bukit Zaitun itu ya. Hari raya Markus 14 ya. Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Tapi mereka bilang apa? Jangan pada waktu perayaan. Perayaan apa? Paskah itu tadi. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 12. Ayat 12. Pada hari raya roti tidak beragi. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Nah, Yesus mau Paskahan. Dan rupanya pada waktu itu perayaan Paskah hanya bisa dirayakan di dalam kota Yerusalem. Ayat 13. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Bapak Ibu, tidak semua diceritakan di dalam Injil ya, tapi kita bisa menduga Yesus sudah janjian dengan orang. Itu yang dipakai untuk Paskahan Yesus itu rumah siapa? Nggak tahu kan? Tapi ada tandanya. Kenapa kok pakai tanda? Ingat orang-orang Yahudi, para pemuka Yahudi mau menangkap Yesus ya. Dan Yesus menyuruh 2 orang muridnya, kamu masuk ke dalam kota Yerusalem. Kemudian kalau di sana nanti kamu ketemu dengan seorang laki-laki bawa kendi. Ya disebut laki-laki, tapi yang dimaksudkan laki-laki. Kalau dalam bahasa Yunani ketahuan langsung genusnya, maskulin. Kalau perempuan bawa kendi biasa maksudnya. Kalau laki-laki bawa kendi, nah itu nggak biasa. Nah, itu jadi tanda. Dan katakanlah kepada, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, sudah lengkap tersedia.
Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah lengkap tersedia. Apa saja yang lengkap itu? Balik lagi ke kitab Keluaran bab 12 tadi, menunya apa? Daging anak domba yang dibakar. Roti tidak beragi. Sayuran pahit. Dan jangan lupa, ini orang Yahudi, apapun makanannya, minumannya tetap wine. Nah, kemudian ayat 16. Maka berangkatlah kedua murid itu, setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Sudah siap kan? Ayat 17. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ngapain kok nunggu malam? Jelas perayaannya malam, di senja tadi, motong dombanya kan senja. Harus dibereskan, malam baru makan. Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, datang ke rumah orang itu setelah hari malam. Nah, kemudian lihat sekarang ayat 18. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Dan seterusnya, tidak ada pembicaraan tentang Yudas yang akan menyerahkan Yesus ya. Kemudian, Bapak Ibu lihat, sudah Paskah loh ya, ini dalam perayaan Paskah yang dilakukan oleh Yesus ya. Jangan lupa menunya tadi. Kemudian ayat 22. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan. Makan apa? Makan jamuan Paskah tadi. Jadi makan daging anak domba bakar, kemudian makan roti, makan sayur yang pahit ya. Yesus mengambil roti. Rotinya roti apa? Roti tidak beragi, menu Paskah yang belum dimakan. Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada mereka, lalu mereka minum. 24, ia berkata, ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bapak Ibu, yang harus diingat adalah malam itu ada dua perayaan. Satu, Paskah Yahudi ya. Dua, Yesus yang menyelenggarakan Ekaristi. Kalau tidak mempelajarinya, seperti saya dulu, menjelang kematiannya, Yesus menyelenggarakan Ekaristi, tapi tidak pernah memperhatikan kalau Yesus melakukannya dalam konteks Paskah Yahudi ya. Dan untung loh ya, yang diambil oleh Tuhan Yesus itu roti yang tidak beragi itu. Coba kalau yang diambil itu sayur pahit. Kan repot kalau yang diambil sayur pahit. Seksi liturgi paroki, kalau mau misa harus nyiapin sayur pahit. Dan kalau mengatakan sayur pahit inilah tubuhku, wah prodiakon gimana membagi komuninya. Lalu habis makan sayur pahit, harus pasti cari minum. Dan untung juga yang diambil bukan daging anak domba bakar tadi. Yang diambil anak domba bakar. Lalu mengatakan, inilah tubuhku. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku. Nah, misa berikutnya pakai daging domba bakar. Jadi ada seksi baru di paroki. Seksi peternakan domba. Nah, yang diambil Yesus itu adalah roti tidak beragi, menu di jamuan Paskah itu. Nah, mulainya dari situ. Kenapa misa kok rotinya roti tidak beragi?
Boleh nggak pakai roti tawar? Ya urusannya lain sama sekali. Dan kemudian Bapak Ibu begini, Paskah itu mengenangkan peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir ya. Kemudian yang dilakukan oleh Yesus apa? Pada hari raya Paskah itu, Yesus berbicara tentang pembebasan, penyelamatan manusia dari dosa. Paskah kemudian mendapatkan makna yang baru untuk para pengikut Yesus. Tidak lagi bicara tentang pembebasan dari perbudakan di Mesir, tapi pembebasan dari dosa. Nah, demikian juga Bapak Ibu dalam peristiwa Pentakosta. Pentakosta orang Yahudi, ingat ya, itu mengenangkan peristiwa pemberian hukum Taurat. Pentakosta Katolik mengenangkan peristiwa turunnya Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudusnya turunnya pas Pentakosta. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan. Ini mohon maaf ya ngomongnya cepat. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ada satu dari chat, Pak. Oh ya, sebentar. 9 hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat itu tertulis di kitab apa? Iya, saya sudah menyampaikan Bapak Ibu itu kita tidak temukan itu di dalam Taurat. Saya bahkan sudah mengajak Bapak Ibu untuk menyelidiki isi Taurat ya tentang Sabat ya. Belum semua, tapi bagian banyaklah yang sudah kita buka. Tidak satu pun berbicara tentang apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Tapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya, begini saja. Orang Yahudi itu begitu gembira sebenarnya menerima hukum Taurat. Karena menerima hukum Taurat itu sama dengan menerima jati diri mereka sebagai umat Allah. Minta maaf ya, nggak seperti orang Katolik yang menerima perintah baru dari Tuhan Yesus. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Banyak orang Katolik berpikir, berat. Bukan begitu sikap orang Yahudi. Dengan menerima hukum Taurat, mereka menerima jati diri sebagai orang Yahudi. Pengikut Yesus kan harusnya begitu juga. Yang membuat pengikut Yesus tampak sebagai pengikut Yesus kalau mengikuti kata-kata Yesus itu kan, aku sudah mengasihi kamu, maka kamu pun mengasihi sesamamu. Nah, kemudian orang Yahudi itu begitu serius memperhatikan, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari kamu bekerja. Hari ke-7 istirahat. Nah, dalam perjalanan berikutnya, orang Yahudi sampai karena menjunjung tinggi Taurat ya, membuat daftar hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Adanya di mana? Bapak Ibu tinggal googling saja. Tapi dari zaman Yesus sudah ada loh ya. Apa saja yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Saya tadi cuma menunjuk beberapa contoh kasus. Memetik gandum, membuat adonan, berjalan lebih dari 900 meter, itu tadi, itu yang bisa kita lihat di dalam kitab suci. Nah, kemudian aturan itu aturan yang nggak tertulis awalnya, tapi kemudian sekali lagi digerakkan oleh semangat, kami umat Allah, kami tidak mau melanggar perintah Allah. Tapi di zaman perjanjian baru, di zaman Yesus, orang Yahudi jatuh dalam formalisme itu tadi. Yang penting peraturan dijalankan, ya, dan tidak peduli lagi dengan semangat awalnya. Ya, begitu, Pak. Ya, kemudian
Dari Steve ini, kenapa tindakan Yesus kadang kontroversial, seperti mengutuk pohon ara karena ia lapar. Tunggu dulu. Kontroversial di mana? Di kalangan siapa? Siapa yang menganggapnya kontroversi? Bapak Ibu, begini. Ya begitu kan ya? Yang menganggapnya kontroversi siapa? Ketika kalau Bapak Ibu paham maksud Yesus, Bapak Ibu mengatakan biasa saja. Nah sekarang begini, seandainya ya, ibu pergi ke mana? Tanah Abang atau Mangga Dua, Bapak Ibu beli kain yang bagus, Kemudian sampai di rumah, di depan suami, tolong dikoyakkan, disobek-sobek kain yang bagus itu. Suami ibu akan bagaimana reaksinya? Biasa aja, coba aja kalau biasa aja. Ada yang aneh kan? Yang biasanya disobek-sobek kain yang bagaimana? Kain yang udah jelek, ini untuk lap. Tapi kalau kain baru disobek-sobek, ini pasti nggak biasa. Nah, sekarang begini. Kalau Bapak Ibu membaca kisah tentang nabi-nabi, Bapak Ibu akan menemukan para nabi ketika berbicara tidak hanya dengan kata, tetapi juga dengan tanda. Seorang nabi yang bernama Ahia di zaman Rehabeam anak Salomo menemui mantan pegawai Salomo, namanya Yerobeam. Nabi Ahia itu datang dengan kain baru di badannya. Lalu di depan Yerobeam kain itu disobek jadi 12. 10 sobekan dikasih ke Yerobeam. Apa enggak bingung? Nah, kemudian Nabi Ahia mengatakan, Tuhan akan mengoyakkan kerajaan Daud. 10 dari 12 suku akan mengikuti kamu. Bapak Ibu, ini yang disebut tanda kenabian. Nabi berbicara bukan hanya dengan kata, tapi dengan tanda. Ibu-ibu, bapak-bapak juga berbicara pakai tanda? Masih. Masa cuman ada orang sakit cuman dikirimi GWS gitu doang? Kirimi bunga juga kan? Iya. Kirimi buah juga kan? Nah, Bapak Ibu, kalau membaca Yesus yang mengutuk pohon ara, ya, perhatikan peristiwanya itu nggak biasa sama sekali. Memang nggak musimnya. Yesus lapar. Nah kok kayak orang marah. Orang tidak akan ada yang makan buahmu sampai selama-lamanya. Besoknya kering. Ya. Nah, kemudian ini tanda apa? Bapak Ibu, untuk mengingat, Bapak Ibu tolong mengingat ini sandwich. Yang paling enak bagian mana Bapak Ibu kalau makan sandwich? Yang membuat sandwich menjadi sandwich apa? Bagian mana? Tengah atau bawah atau atas? Kalau nggak ada bagian tengahnya, cuma 2 roti tawar. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Yesus yang berkaitan dengan pohon ara ini. Perhatikan, ada 3 perikop. Yesus mengutuk pohon ara. Berikutnya, Yesus menyucikan bait Allah. Berikutnya, pohon ara kering. Ya. Jadi Yesus yang mengutuk pohon ara ini kaitannya dengan Yesus yang menyucikan bait Allah. Yesus dengan mengutuk pohon ara sedang bertindak seperti atau sebagai nabi yang berbicara dengan tanda. Pohon ara itu rimbun, tapi nggak ada buahnya. Yesus mengatakan, kering kamu, nggak akan ada yang makan buahmu lagi. Ya, Yesus menyucikan bait Allah kan? Ibadah di bait Allah itu meriah sekali seperti
seperti pohon ara yang rimbun daunnya. Tetapi buah dari ibadah mereka di bait Allah tidak ada. Karena itu bait Allah akan diruntuhkan. Dan yang dikatakan Yesus itu kemudian benar-benar terjadi di tahun 70. Nah, setelah mendengar ini, kontroversinya di mana? Yesus kan ngerusak pohon. Jawab jujur ya. Bapak Ibu mulai ngomong lingkungan itu tahun berapa? Mau mulai ngomong lingkungan hidup itu tahun berapa? Jawab jujur. Semenjak jadi APP, bahan APP. Oh, minta maaf ya, orang-orang yang mulai aktif ngomongin lingkungan hidup, ini menuduh Yesus ngerusak pohon. Ya elah, ngomong pohon itu kapan? Kalau mau jujur lagi, ya, kalau mau konsisten lagi, rumah yang ditempati oleh manusia sekarang, rumah yang ditempati bahkan oleh Bapak Ibu, oleh aktivis-aktivis lingkungan, itu rumah mereka, ya, itu ada pengorbanan lingkungan hidup apa enggak? Oh iya. Berapa danau ditutup, ekosistem mati itu habis. Berapa pohon ditebang. Nah, pohon ara di zaman Yesus biasa aja di mana-mana tumbuh. Nah, jangan-jangan itu kontroversinya. Dah begitu ya. Jadi banyak pertanyaannya. Sebelum pembebasan dari Mesir, apakah ada perayaan kurban syukur? Nah, kalau bangsa, ini ngomongin siapa ini? Kalau ngomongin orang Israel, ya di Mesir mereka tidak mempersembahkan kurban. Sebelum pembebasan dari Mesir, ya orang Israel ada di Mesir. Cerita tentang orang Israel yang ada di Mesir, cuma Bapak Ibu temukan di Keluaran bab 1 sampai bab 12. Silahkan periksa dan lihat, ada kurban? Enggak ada. Kalau mundur ke zaman Abraham, mundur ke zaman Ishak, Yakub, ada kurban. Abraham sampai di Kanaan mempersembahkan kurban. Tapi apakah kemudian yang dimaksud kurban syukur itu yang bagaimana dulu? Jadi kalau korban syukur, bahkan Bapak Ibu silakan mengingat yang di kitab Imamat itu. Sudah ngomongin, kalau membaca Imamat 1 sampai 7 di pertemuan yang lalu, sudah nyebut-nyebut banyak tentang korban syukur? Masih dikit sekali. Ya. Kemudian, larangan orang Yahudi masuk ke rumah orang non-Yahudi, ada di buku. Ya, berarti bukan di buku ini, Pak. Berarti ya bukan buku di buku berikutnya. Perayaan 7 minggu. Itu untuk merayakan pemberian hukum Taurat. Ya. Tunggu dulu. Pertanyaannya gini. Bukan untuk merayakan hasil panen. Ingat kembali, ya, ada perayaan yang berasal dari dunia peternakan, ada yang berasal dari dunia pertanian. Asalnya, merayakan itu ngapain? Merayakan itu ngapain? Saya bicara panjang lebar tadi di awal ya. Merayakan itu berarti mengenangkan peristiwa Allah yang bekerja untuk umat. Ingat itu ya. Kenapa peristiwa besar itu dirayakan, dihadirkan kembali? Untuk memahami kembali, mengingat kembali pesan kehendak Allah. Kenapa harus begitu? Untuk menyesuaikan hidup kita, hidup umat dengan kehendak Allah. Coba kalau merayakan hasil panen, jadinya apa coba? Yang berkaitan dengan
perayaan 7 minggu itu urusannya dengan panen, Bapak Ibu bisa langsung lihat di teks-teks tadi yang saya sebut, baik di di kitab Imamat mau di kitab Ulangan tadi ya. Tapi itu asal ya, asal dari perayaan, bukan tujuan perayaan. Merayakan, berarti harus diingat lagi Bu tentang merayakan itu artinya apa? Kemudian kalau di pembicaraan saya di awal tadi, hari-hari raya, ya, kalau Sabat itu kan untuk kepentingan orang Yahudi, orang Israel supaya mereka istirahat. Lalu ada hari-hari yang digunakan untuk mengingat, mengenangkan peristiwa masa lampau. Ini yang kita lihat malam ini. Ada yang tidak dipakai untuk mengingat, tapi untuk melakukan pembersihan hari raya pendamaian itu tadi. Ya. Nah, kemudian tidak semua ini di bagian mana yang menyatakan bahwa perayaan Paskah wajib di Yerusalem. Kenapa tidak merayakan di rumah masing-masing, misalnya di Galilea? Nah, kalau pertanyaannya dibalik, mana yang menyatakan bahwa perayaan Paskah boleh dirayakan di rumah masing-masing? Mau menjawab yang di kitab Keluaran bab 12. Bapak Ibu, kita tidak menemukan segala sesuatu di dalam teks kitab suci. Ya. Perayaan, nah pertanyaannya juga dibalik, kenapa juga Yesus merayakannya di Yerusalem? Ya. Justru pertanyaannya kenapa Yesus kok merayakan Paskah di Yerusalem? Bapak Ibu tolong mengingat saja. Oh gini aja. Kalau mau jawaban yang seperti itu, tolong, ini maaf ya agak panjang waktunya. Silahkan yang ke kitab Ulangan bab 16 tadi. Ulangan bab 16 tadi ya. Ayat 16. 3 kali setahun setiap laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Yahweh Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi. Roti tidak beragi kan? Lalu ingat yang di kitab di Injil Markus tadi. Injil Markus yang mengatakan pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, ketika orang menyembelih domba Paskah itu ya. Dan lihat, 3 kali setahun setiap orang laki-laki menghadap hadirat Yahweh di ke tempat yang akan dipilihnya. Tempat mana yang dipilih oleh Allah? Yerusalem, Bait Allah. Nah, kemudian hari 3 kali kan roti tidak beragi, 7 minggu pondok daun. Tapi yang detail Paskah hanya bisa dirayakan di Yerusalem, memang kita tidak menemukan teksnya. Nah, begitu dulu ya, ini udah kepanjangan. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat malam. Baik, Pak Sito. Terima kasih, Pak Sito. Kita akan masih di sesi topik ini, pengajaran Taurat, kemudian nanti minggu depan sesi kelima ya Pak ya. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Pak Roy, silakan Pak. Baik Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.